Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, pada hari Jumat ini anak-anak ibu belajar tema 1, subtema 3, PB 4. Sekarang semuanya siap di rumah dengan buku temanya ya. Anak-anak ibu, sebelum belajar ibu akan selalu mengingatkan kalian agar selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, dengan memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, dan makan makanan bergizi. Olahraga teratur agar badan kita tetap sehat, bugar, dan fit, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Di awal materi PB3 ini, anak-anak ibu belajar tentang bidang studi olahraga. Ini akan dijelaskan secara lengkap oleh Bapak olahraga kalian, yaitu Bapak Sipta Hayati. Kita maju ke tema 1 subtema 3 PB3 bidang studi IPA di halaman 135. Nah, anak-anak ibu, di SD 1 kita sudah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Di SD 2 kita belajar perkembangbiakan pada hewan secara generatif dan vegetatif juga. Di SD 3 ini kita ulang lagi pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Anak-anak ibu, simak penjelasan dari ibu dan pahami penjelasan dari ibu itu. Reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan ini terjadi dengan dua cara, yaitu secara generatif atau dengan cara vegetatif. Secara generatif yaitu secara kawin ini terjadi bila adanya proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sali atau sel kelamin jantan ke kepala betik atau sel kelamin betina. Dan cara lain yaitu secara vegetatif atau disebut juga reproduksi aseksual. Ini terjadi perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Vegetatif ini terbagi dua macam, yaitu vegetatif alami, yaitu terjadi dengan sendirinya, dan vegetatif buatan, yaitu terjadi apabila ada campur tangannya manusia. Secara vegetatif alami ini ada beberapa cara. Contohnya seperti vegetatif alami yang terjadi pada spora, ini terjadi pada tumbuhan pakis dan lumut. Yang kedua, umbi batang, ini terjadi pada tumbuhan kentang. Lanjut lagi pada umbi akar atau terjadi pada wortel dan ubi ketela pohon. Lanjut lagi rizoma, ini terjadi pada kunyit, jahe, dan temulawak. Umbi lapis, ini terjadi pada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan bawang lainnya. Dan lanjut lagi pada tunas, ini contohnya seperti pisang dan bambu. Dan ada lagi tunas adventif atau tunas daun, ini terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Dan lanjut lagi pada geragi atau stolon, ini terjadi pada tumbuhan stroberi dan rumput teki. Selain vegetatif alami, vegetatif juga bisa kita buat, yaitu secara vegetatif buatan. Ini contohnya adalah merunduk. Ini bantuan manusia dengan merundukkan beberapa akar dari batangnya dengan menumbuhkan akar melalui batangnya. Dan lanjut lagi dengan proses pencangkokan. Bisa juga dengan proses stek bahan ataupun stek daun. Itu adalah contoh dari vegetatif. Jadi intinya perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi dua macam, secara generatif, secara kawin, dan secara vegetatif, yaitu secara tidak kawin. Lanjut kita ke bidang studi SBDP, membuat poster. Nah, anak-anak ibu, di awal pembelajaran kita, di awal pertemuan kita, ibu sudah ingatkan bahwa kelas 6
kita menggunakan buku gambar A3, buku gambar yang besar. Nah, di buku gambar itu anak-anak ibu buatlah poster tentang pelestarian hewan-hewan dan satwa. Satwa, baik hewan maupun baik tumbuhan, pelestariannya. Nah, kalian buat poster di buku gambarnya. Itu tugas SBDP kalian. Sementara tugas dari IPA itu menghafal perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada 2 macam, generatif dan vegetatif, pengertian-pengertiannya. Itu tugas kalian di tema 1, subtema 3, PB 3. Sekian pembelajaran dari Ibu. Anak-anak Ibu terus berdoa semoga masa pandemi ini segera habis, segera usai, sehingga kita dapat belajar kembali di kelas kita lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.